Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirat mukarramun, para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini di cuaca yang cukup deras hujannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan sehat afiat, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke majelis ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Mari sama-sama kita awali, kita buka majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman anutu bihi siwaka 'inda hululil haditsil 'amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa najdi Rasulullah jahuka bi idil karim tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berkurang rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu masjid Jami' Miftal Khair, bil khusus guru kita Bapak Haji Ahmad bin Yati bin Haji Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para munfiqin, munfiqat, para ahli waris yang telah mewariskan hartanya untuk rumah Allah ini. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya rawdah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan juga untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih pada belajar. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat putuhan arifin, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang salihah, yang salihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada negara dan bangsanya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya, masih dalam kitab Tauhid wa Tawakkul. Ya. Kemarin sudah kita baca hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertawakal. Maksudnya bertawakal itu bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan segala urusan ya itu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ada usaha dari kita. Jadi ada ikhtiar dari kita, kemudian setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak boleh ya langsung tawakal ya tanpa ada ikhtiar. Nggak ada usaha kita ya tiba-tiba kita serahkan kepada Allah ya nggak bisa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah ya hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal ya. Kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan ketika kita berupaya, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja ya, dalam hal ini kerja nyari nafkah ya, itu ya, kita diajarkan hendaklah bertawakal setelah ada usaha ya. Kerjanya tetap kerja, usahanya tetap usaha, upayanya tetap diupayakan ya. Setelah itu baru bertawakal. Rasulullah SAW mencontohkan ya, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra yurzaqut tayr tagdu khumasa wa taruhu bitana. Ya, Rasulullah mencontohkan jika orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tawakalnya setelah usaha. Ya, sebagaimana ya, contohnya di sini adalah burung. Ya, burung yang keluar dari sangkarnya itu dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar ya. Kemudian ketika dia kembali ke sarangnya itu sudah dalam keadaan perutnya penuh, artinya sudah kenyang ya. Bitona itu maksudnya perutnya kenyang. Wataruhu bitona ya. Artinya burung itu pun ya ada usahanya ya, dia pasti ada usahanya ya, yang dilakukan oleh burung. Apa usahanya? Ya kita lihat aja ya, burung ya, kalau keluar dari sangkarnya kemudian hinggap dimanapun ya, hinggap dimanapun burung itu pasti ada yang dicongkel-congkel dengan patuknya ya. Untuk apa? Mencari makannya ya. Dia nggak diem aja. Setelah dia keluar dari sangkarnya itu ada usahanya, dia congkel-congkel ya apa aja ya dicari di situ. Nah, itulah perumpamaannya. Begitu juga kita sebagai manusia ketika kita mencari nafkah ya, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita keluar dari rumah kita ya, kemudian kita bekerja, ada usaha, ada upaya yang kita lakukan ya, setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Rasulullah SAW ya, selain memberikan contoh atau mengajarkan dengan memberikan contoh seperti itu, beliau pun senantiasa ya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering beliau baca, Allahumma inni as'aluka taufiq limuhabika minal a'mal wa sidqat tawakkul alaika wa husnadz dzanni bika. Ya. Ada yang diminta oleh Allah Rasulullah SAW dalam doanya. Yang pertama itu taufik. Taufik itu ya, tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taufik. Ya. Makanya kita bisa
hadir ke masjid, mengerjakan sholat berjamaah, itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ada juga orang lain yang karena tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia nggak bisa hadir ke masjid. Ya, azannya sama, dia sama-sama dengar azan. Ya kan? Azannya sama, panggilannya sama, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya, alhamdulillah kita dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita ya, terpanggil untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ya, yang nggak hadir karena nggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu contoh simpelnya seperti itu. Ya, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya, bukan hanya sebatas itu. Yang lainnya yang amal soleh yang lainnya pun banyak. Kalau kita dapat mengerjakan kebaikan, ya, yakinlah bahwa itu adalah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, apa saja kebaikan apa saja. Ya, termasuk tadi contohnya itu ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendengar azan, ya, dia sholat, ya, sholatnya di rumah misalnya. Ya, kan kita tahu perbedaan pahala ketika kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid dengan kalau kita kerjakan sholat di rumah sendiri. Ya, dalam hadisnya disebutkan perbedaannya itu 25 derajat. Nah, ada yang hadis lain menyebutkan 27 derajat. Ya, itu keutamaannya sholat berjamaah di masjid. Ya, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, dalam hadis disebutkan ketika seseorang berwudu dari rumahnya, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid, ya, yang tujuan keluarnya itu karena ada niat dalam hatinya untuk mengerjakan sholat di masjid. Setiap langkah diayunkan itu mempunyai nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langkah yang satunya ya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang lainnya menghapus ya, kesalahan-kesalahannya. Ya. Kalau udah nggak punya kesalahan, seandainya dia bilang, "Loh kan saya nggak punya kesalahan." Ya, tetap pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Ya. Kalau kesalahannya udah nggak ada, ya akan terus diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya ada yang mengatakan kan saya nggak punya salah, ya itu kan apa perasaan dia aja. Ya, padahal ya pastinya manusia itu ya, setiap manusia itu setelah melek matanya itu pasti ada kesalahan. Ya, pasti ada salahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Cuman ya kesalahan itu ada yang disadari, ada yang enggak disadari. Ya, ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Ya, pastinya kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti ada salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan. Ya, keutamaan itu akan didapat atau dikerjakan oleh seorang hamba itu jika dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni as'aluka taufiq. Ya Allah, aku minta kepada Engkau taufik untuk dapat mengerjakan amalan-amalan yang Engkau cintai. Ya, taufik yang dimintakan itu adalah agar selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini digerakkan untuk selalu mengerjakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, pastinya sudah demikian. Ya, Allah itu akan menuntun perbuatan atau menuntun hambanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dia cintai. Ya, yang dicintai. Kalau yang tidak dicintai ya pastinya Allah juga nggak mau. Ya, Allah nggak mau. Wasidqi at-tawakkul. Kemudian tawakal yang tulus, artinya benar-benar ya, benar-benar yakin
setelah usaha, setelah upaya Anda dikerjakan, setelah itu diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnudzan bika, dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya apa yang ada dalam batin kita, apa yang ada dalam hati kita tentang Allah itu adalah sesuatu yang baik. Itu namanya husnudzan. Husnudzan itu diantaranya contohnya ketika kita melakukan sesuatu, kita yakini bahwa sesuatu yang baik ini, yang tadi yang disebutkan di poin yang pertama itu, limuhabbika minal a'mal, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kerjakan, kita yakin berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus berhusnudzan, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia aja kita nggak boleh. Berprasangka jelek kepada orang lain aja nggak boleh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, walaupun dalam hadis lain nanti Rasulullah mengajarkan apa yang patut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain sebutkan ada yang diajarkan kita minta al-afiyah, al-afiyah, karena seorang kalau sudah mendapatkan afiyah itu dan mendapatkan segala hal di dunia ini, itu banyak doa-doa Rasulullah SAW yang mengajarkan kita. Di antaranya dalam bab tawakul ini adalah doa yang mengajarkan kita untuk bertawakal secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul yabtani ala at-tauhid. Tawakal ini berdiri atau berlandaskan kepada tauhid. Seorang ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada dasar tauhidnya dalam dirinya. Tauhid itu apa? Tauhid itu kita yakin, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Itu tauhid. Tauhid. Dari kata-kata wahada yuwahidu, tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita yakin bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bersandar kepadanya. Wa tauhid tabaqat. Tauhid itu ada tingkatannya. Artinya seseorang ketika dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, nah, keyakinan seperti itu ada tingkatannya. Ada yang tingkatan secara umum, artinya tingkatan orang awam. Nah, yang orang awam itu tauhidnya gimana? Minha ayyasdiqa al-qalbu bil wahdaniyah al-mutarjam anha qauluka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan kita sering baca dalam wirid itu. Kalimat ini kita sering baca habis salat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi wahdaniyah atau tauhid itu adalah ketika hati mempercayai atau meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, yang satu, wahdah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd.
bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan, artinya al-mulk, kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang di dunia ini banyak raja-raja, banyak presiden, banyak pemimpin, tapi pada hakikatnya kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Fatihah disebutkan Maliki Yaumiddin, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nantinya pada saat hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, akulah raja di raja, yang tidak ada kuasa bagi makhluk kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk, artinya kerajaan atau kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Kalau yang makhluk, artinya yang manusia dapatkan kerajaan di dunia pada saat dia masih hidup ataupun dia menjadi presiden, dalam sistem kenegaraan demokrasi sebagai presiden, kalau monarki sebagai raja, ya itu hanya sebatas majaz, artinya bukan hakiki, hanya sementara. Seumuran saat dia berkuasa aja, setelah itu dia mati udah nggak ada kekuasaan lagi. Sekarang artinya yang contoh nyata, Ratu Inggris, Ratu Elizabeth, kan dia kuasa tuh, kuasanya cukup lama, hampir berapa, 70 tahun berkuasa, masih dari muda sampai tua, sampai 70 tahunan. Setelah dia meninggal, habis, udah nggak jadi ratu lagi. Kekuasaannya itu turun kepada keturunannya. Yang berkuasa sekarang pun, ketika nanti dia mati, habis lagi. Nanti akan diturunkan lagi. Begitu selanjutnya. Itulah kekuasaan dunia itu seperti itu. Walaupun dia berkuasa sampai batas umur terakhirnya atau sampai dia wafat, setelah wafat kan udah nggak lagi. Mahkotanya ditanggalkan. Waktu masih ada jenazahnya, saya lihat di televisi itu iring-iringan, mahkotanya masih ada. Setelah itu, setelah mau dimakamkan, ditanggalkan semua, diturunin, karena nggak dibawa masuk ke dalam kuburannya. Begitulah kerajaan di dunia ini sementara. Tapi Allah Subhanahu wa taala lahul mulk, artinya kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu kepemilikannya adalah memang hakiki, karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan, yang punya kerajaan. Lahul mulk wa lahul hamd, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut dipuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalimat ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, termasuk zikir. Ini termasuk zikir yang harus kita perbanyak membaca bacaan ini, karena memang bacaan ini mengandung kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dia yang mempunyai kerajaan, dia yang mempunyai pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa yasdiqu bihadzal lafz. Kalau kita pahami makna dari kalimat ini, setelah itu kita yakini. Jadi setelah kita baca, setelah kita baca, kita paham artinya, kita tahu maksudnya dari kalimat-kalimat yang ada ini, kemudian kita yakini bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang tidak ada sekutu baginya, Allah lah yang mempunyai kerajaan, Allah lah
yang mempunyai pujian, ya, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Setelah kita pahami itu, kita yakini dalam hati kita, maka itulah yang namanya tauhid, ya. Dan tauhid seperti ini adalah tauhid i'tiqadul amah, artinya keyakinan orang awam itu sebatas itu udah cukup, ya. Biduni atau min ghairi ma'rifati dalil, ya. Tanpa harus cari dalil-dalilnya, ya. Kalau dicari dalil-dalilnya, ya boleh, silahkan, yang mampu, ya. Ini yang bagi yang masih pada belajar, ya, yang belajar, ya, untuk mencari dalilnya apa? Dalilnya imma dalilnya kita cari dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW ataupun dalil-dalil dari keterangan para ulama. Itu untuk pendalamannya. Tapi secara dasarnya ketika seseorang sudah meyakini kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Dari ucapan atau pembacaan ini dia pahami, diyakini tanpa harus dicari dalilnya, ya. Kemudian diyakini dalam hatinya, ya, bahwa memang benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Kemudian Allah lah yang memiliki kerajaan, Allah lah yang memiliki pujian, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Diyakini dalam batinnya, itulah yang disebut dengan tauhid, ya, tauhid. Dan ini, ya, min ghairi ma'rifati dalil fahuwa i'tiqadul amah, artinya keyakinan yang umum, artinya keyakinan atau tauhid orang awam itu sebatas itu, ya. Orang awam itu sebatas itu. Ya. Makanya kan dalam peristiwa perang Rasulullah SAW dulu pernah sahabat, ya, membunuh seorang yang ketika dalam keadaan terpepet, ya, dalam keadaan terpepet, ya, berhadapan dengan pasukan Islam. Nah, orang musyrik itu dia mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, diucapkan syahadat. Syahadat itu kan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian sahabat itu tetap aja membunuh, ya, membunuh orang tersebut dengan alasan, dalam keyakinan sahabat tersebut bahwa orang ini, ya, mengucapkan syahadatnya itu karena terpaksa dalam keadaan mepet, ya kan, keadaan mepet, ya, karena tujuannya dia adalah supaya nggak dibunuh, gitu, ya, tapi tetap dibunuh oleh sahabat. Nah, peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, artinya diadukan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah marah, ya, kepada sahabat tersebut. Ya, ketika ada orang, ya, orang atau musuh, ya, musuh, karena yang dilawan dulu peperangan pada zaman Rasulullah SAW itu adalah pasukan kaum muslimin berhadapan dengan kaum musyrikin, orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperangi. Jadi ketika musuh orang musyrik itu dalam keadaan terjepit, terpepet, ya, akhirnya dia mengucapkan syahadat, tapi tetap dibunuh oleh sahabat Rasulullah SAW, ya, karena dia menganggap bahwa orang itu, ya, mengucapkan syahadatnya itu karena terpaksa dalam keadaan mepet seperti itu. Sampai akhirnya peristiwa tersebut sampai ke telinga Rasulullah, dan Rasulullah marah, ya. Karena kata Rasulullah SAW, ya, kamu kan nggak tahu apa yang ada dalam hati orang tersebut, ya. Yang diucapkan itu kalimat syahadat, ya, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatinya kamu nggak tahu. Apakah kamu belah dadanya sehingga kamu tahu bahwa hatinya itu diucapkan, ya, hanya karena kepepet, ya. Artinya kepepetnya itu kan sangkaan sahabat tersebut yang membunuhnya, ya. Jadi pada hakikatnya
Kalau seseorang sudah mengucapkan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, maka selebihnya itu, ya, hakikatnya itu, apakah ucapannya itu benar-benar memang keluar dari hatinya, dia mengucapkan kalimat tersebut, ya, atau hanya sebatas omongan saja, ucapan saja, ya, itu nggak perlu harus dicari-cari. Artinya masalah hati itu sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW dulu pun demikian. Ya, seorang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, selebihnya masalah hatinya itu ya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang kebenaran, ya, tauhid yang diucapkannya itu. Apakah tauhid yang diucapkan atau kalimat tauhid yang diucapkan itu benar-benar memang keluar dari hatinya atau hanya sebatas ucapan saja atau bacaan saja. Makanya dalam kalimat tauhid yang tadi kita bacakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini harus dibaca benar-benar dengan keyakinan dalam hati. Ya, dalam hati. Bukan hanya sebatas ucapan saja, bukan hanya sebatas bacaannya saja. Bacaan saja harus diresapi dalam hati. Fayasdiqu bihadzal qalb. Yasdiq itu kan artinya harus yakin. Yakin itu adanya di mana? Dalam hati. Ya. Keyakinan itu adanya dalam hati. Ya. Maka dalam ta'rifnya pun, dalam istilahnya pun, minha ayyasdiqal qalbu bil wahdaniyah. Ya. Jadi tauhid itu adalah, ya, ayyasdiqal qalbu bil wahdaniyah. Hati itu harus yakin dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya itu dari mana kita dapatkan? Ya, dari, ya, pemahaman kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk, ya, wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau kita sudah pahami kalimat ini, ya, dengan benar, ya, kemudian kita resapi kalimat ini dalam hati kita dengan penuh keyakinan, nah itulah yang disebut dengan tauhid. Ya, itulah yang disebut dengan tauhid, artinya pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu dalil, ya, nggak perlu dalil. Ya, kalau udah tahu dalilnya, ya, dalilnya ini dari Al-Quran ini, dari hadis ini, ya, kemudian, ya, banyak, ya, dalil-dalil yang lainnya dia tahu, ya, tingkatannya itu nanti bukan tingkatan yang ini, bukan tingkatan umum, bukan tingkatan orang awam. Dia akan naik nanti ke derajat berikutnya, yaitu tingkatan yang kedua, ats-tsaniyah ayyaral asya al-mukhtalifah fayaraha sadiratun anil wahid wa hadza maqamul muqarrabin. Ya. Nah, makom yang kedua, kalau tadi kan makomnya, makom tauhidnya itu makom orang awam, ya, orang yang hanya, ya, dia paham, ya, bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang Maha Esa, Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki, ya, segala pujian, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, itu adalah keyakinan dasar orang-orang secara umum seperti itu. Nah, kalau sudah mampu untuk mencari dalil-dalil dari tauhid tadi, ya, entah dalilnya dalam Al-Quran, entah dalilnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ataupun dalil dari az-zawahir al-kauniyah, ya, fenomena alam yang ada ini, ya, diyakini, ya, bahwa adanya langit, adanya bumi, ya, itu pasti ada yang menciptakan. Nah, ini kan dalil-dalil semuanya, ya, dalil-dalil semua itu. Kalau, ya, kalimat tadi, ya, kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, dia yakini itu,
kemudian ditambah lagi dengan dalil-dalil tadi, dengan zawahir kauniyah, kemudian dia pahami ayat-ayat Al-Quran, dia pahami hadis-hadis Rasulullah SAW yang menguatkan tentang tauhid tersebut. Maka kalau orang udah mampu ya pengetahuannya sampai ke titik itu, maka tingkatan tauhidnya pun sudah naik ya, bukan tauhid awam aja tadi ya, tauhid ammah tadi bukan, tapi dia sudah sampai ke maqam al-muqarrabin. Maqam muqarrabin itu tingkatan orang-orang yang ya, muqarrab itu kan artinya dari qarib. Qarib itu artinya dekat. Masuknya dekat itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhidnya itu bukan hanya sebatas pemahaman secara umum ya, tapi sudah ditambah dengan dalil-dalil tadi, dalil Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari zawahir kauniyah. Zawahir kauniyah itu ya, dari fenomena alam ya, adanya bintang ya, adanya bulan, adanya matahari, adanya langit, adanya bumi ya, adanya lautan ya, adanya pohonan ya. Itu menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang ya, memiliki ya, alam ini ya pastinya adalah ya, Tuhan yang maha kuasa ya. Makanya kalau tauhidnya sudah ditambah dengan dalil-dalil seperti itu, maka makomnya pun akan tinggi, lebih meningkat lebih tinggi lagi, yaitu maqamul muqarrabin ya. Kemudian di atas itu ya, ada tingkatan yang ketiga, as-salisah ayyaral insan idan kashafa an basiratihi alla fa'ila siwallah lam yandur ila ghairihi bal yakunu minhu al-khawf wa lahu ar-raja wa bihi thiqah wa alaihi tawakkul li'annahu fil haqiqah huwa al-fa'il wahdah ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu ketika manusia itu ya, mendapatkan inkisyaf. Inkisyaf itu mata hatinya terbuka ya. Mata hatinya terbuka bahwa tidak ada fa'il, tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dia yakini ya, dia yakini bahwa memang tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Di alam ini coba ya, diperhatikan langit ya. Sekarang ilmu pengetahuan sekarang ini dengan teknologi ya, teleskop itu ya, bisa melihat benda-benda yang jauh di langit ya. Semakin canggih ya, semakin ada aja ya, benda langit yang ditemukan ya, yang jaraknya itu ya, bukan lagi jarak hitungan pakai meter kilometer ya, tapi ngitungnya dengan cahaya ya, itu semakin jauh ya, kemampuan teleskop itu untuk melihat ya, alam raya yang di angkasa itu ya, semakin ada benda baru yang ditemukan. Itu artinya kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah seperti itu ya, dia akan meyakini ya, seorang yang yakin ya, tentang tauhid tadi, yang sudah ada dalam batinnya itu memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu ya. Kalau dia pahami ya, ilmu pengetahuan seperti itu, teknologi yang baru seperti itu, maka akan menguatkan hatinya ya, menguatkan hatinya, menguatkan imannya, menguatkan batinnya ya, maka akan timbul inkisyaf basirah ya. Inkisyaf basirah itu artinya ya, terbuka mata hatinya ya, bahwa yang mengendalikan alam ini ya, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia fa innahu lam yandur ila ghairi, maka dia tidak akan yakin kalau bukan Allah ya,
tidak akan ada zat lain yang mampu untuk melakukannya. Bal yakunu minhu al-khauf. Maka setelah dia yakin bahwa memang hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu untuk melakukan tersebut, akan timbul rasa khauf. Khauf itu yang pernah kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya. Khauf itu rasa takut kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah tidak seperti takutnya kita kepada singa. Kita kalau takut sama singa, kita lari. Kita takut sama singa, kita lari. Kita takut sama ular yang berbisa, kita lari. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita menjauh dari Allah, tapi lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahur raja, maka akan timbul harapan. Harapannya apa? Ya harapannya tentunya hal-hal yang baik, khususnya untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Roja itu harapan kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wabihi ats-tsiqah. Dengan demikian akan timbul rasa tsiqah. Tsiqah itu artinya kepercayaan penuh. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan yang penuh. Artinya enggak ada sedikit pun kepercayaan kita kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi tawakkul. Maka kalau sudah demikian, sudah dari tauhid tadi sudah dapat menimbulkan raja, pengharapan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat menimbulkan khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul rasa thiqah, percaya diri, percayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi tawakkul. Dan selanjutnya tentunya kita pun akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu fil haqiqah huwal fa'il wahdah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang dapat melakukan itu. Artinya tadi dalam hal kita usaha, kita sudah berusaha, sudah bekerja, kemudian sudah melakukan segala satu hal, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa hanya Allah lah yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Seperti orang yang bertani, ditanam, setelah dia cari bibit yang unggul, dia semai, kemudian dia urus, kemudian dia kasih pupuk dan lain sebagainya, kemudian setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pohon itu akan berbuah dengan buah yang baik ataupun tidak. Karena yang membuat pohon itu berbuah ataupun tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dikasih pupuk, kemudian dipilih benih yang bagus, tapi karena Allah Subhanahu wa taala enggak menghendaki pohon tersebut menghasilkan buah yang bagus, juga enggak dapat buah yang bagus. Seperti itu. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Untuk malam ini kita cukupkan, mudah-mudahan yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.